Sing jelas iku kula kulinakno aja disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Bloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal, kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadis Nabi butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rizkimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh nih. Kowe iku laisa minna nih entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering enggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya. Sayyid Muhammad itu kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama. Apa? Dalam hal yang sama. Karena mereka bermat. Ya misalnya Nyun Sewu misalnya. Pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa sampai pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan oleh door to door itu. Nganti agar wong dijaluki napa? Sebab. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe jek mabadi fikih. Lalu pengundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya. Saking pundi Mbak, saking mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong ayu. Lah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Saya ulang lagi ya, ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sadri, napa salimus berarti selamat dan. Kalau hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, apa dalam hal itu. Ya misalnya gini nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyon sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang nggak bisa mengakses. Karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif, yaitu syiar.
Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dinia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus.